Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Ariana Oktavia. Pada kesempatan kali ini, aku mau buat video. Video ini mengenai wawancara atau lebih tepatnya tanya-tanya singkat. Nah, narasumber aku kali ini yaitu teman SMA aku. Kami udah temenan, sekedar informasi kami udah temenan mulai dari kelas 2 SMA sampai saat ini puji Tuhan masih temenan. Nah, aku rencananya mau bahas mengenai cerita-cerita dia atau pengalaman dia pada saat kuliah daring ini. Nah, sekedar informasi, dia kuliah di salah satu swasta terbesar di Riau ini, di tempat tinggal kami, Pekanbaru. Lebih tepatnya di UIR, Universitas Islam Riau, walaupun kami non muslim, yaitu Kristen Protestan. Nah, nama teman aku ini yaitu Putri Priscila Sinokaban. Dia ngambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada siang hari ini sekitar jam 2-an, aku mau ke rumah dia nih. Yuk ikutin aku jalan ke rumah dia. Sebelumnya kita prepare dulu ya, siap-siap dulu. Jangan lupa pakai masker kalau perjalanan. Hai guys, kita ketemu lagi nih sama teman aku. Boleh kenalan dulu dong, namanya siapa? Siapa nih namanya? Hai, nama aku Putri. Sekarang kegiatannya apa nih Kak Putri? Kegiatan saya sih ya biasa kuliah. Oh, kuliah. Kalau boleh tahu nih kita nih kuliahnya di mana tuh? Kalau saya kuliah di UIR, Universitas Islam Riau Pekanbaru. Wah, keren dong. Nah, boleh nih, nah kita nih kan diundang ke sini untuk nanya-nanya nih. Boleh dong kan Kak nanya-nanya? Boleh dong. Ya, kita nanya-nanya ini seputar perkuliahan Kakak nih. Yang pertama saya ada pertanyaan. Apa sih Kak yang
kakak alami suka dukanya dialami selama udah di semester berapa sekarang kak kalau boleh tahu? Semester 2. Oh, semester 2. Nah, selama 2 semester itu apa aja suka duka yang kakak alami? Sukanya dulu deh. Nggak terlalu banyak sih ya. Kalau sukanya palingan dapat teman baru, lingkungan baru, kita bisa bersosialisasi. Kalau dukanya kak? Kalau dukanya palingan yang kayak sekarang ini, kita pas SMA kita memikirkan kuliah itu enak, cuman bisa pakai baju bebas, taunya banyak tugas dari dosen, lembur juga setiap hari, itu aja sih. Nah, tuh adik-adik SMA nanti dengerin ya, siap-siap itu nanti untuk masuk ke dunia perkuliahan tuh berat teman-teman. Nah, pertanyaan kedua nih kak, apa aja sih menurut kakak keuntungan atau kerugian dari perkuliahan daring ini? Kan sekarang kita kuliahnya daring nih, keuntungannya dulu deh. Keuntungan kuliah daring ya, kalau kuliah daring ya palingan kita bisa kuliahnya dari rumah, walaupun dosennya kita nggak tahu pakai baju apa yang seperti apa ya kan. Kalau kekurangannya palingan susah memahami materi mungkin ya yang dijelaskan sama guru. Kadang kita juga main-main juga dalam kuliahnya, itu aja sih sebenarnya. Kalau kita serius pasti kita bisa memahami materi dengan baik. Berarti kuncinya kita fokus aja seharusnya. Oke, pertanyaan ketiga lanjut nih. Tips apa sih yang bisa kakak bagi yang ketika menjalankan perkuliahan secara daring ini? Tips-tipsnya boleh dong di-share ke kita. Ya itu tadi yang saya bilang ya, harus fokus, menyatat materi dengan baik. Kalaupun kita nggak ngerti apa yang dijelaskan sama guru, kita review kembali, kita baca lagi, kita belajar lagi. Terus itu membuat catatan sendiri sih, biar lebih bisa dipelajari ulang lagi, itu aja sih menurut saya. Itu tuh tipsnya bisa dicatat, terus tambahannya bisa juga nanya ke teman ataupun ke dosen kalau kurang jelas materinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika kakak ini dihadapkan kepada pilihan ini kakak bakal milih apa sih? Seperti misalkan perkuliahan ini bakal daring sepenuhnya setiap semester, atau tatap muka sepenuhnya, atau campuran nih kak? Kalau saya sih, kalau untuk sekarang ini pasti pengennya semua mahasiswa, anak sekolahan pasti pengennya offline tatap muka, karena sudah lama sekali ya kan, udah hampir 1 tahun kita kuliahnya online terus, nggak jumpa sama teman-teman baru. Jadi untuk sekarang saya pengennya sih offline ya, tapi untuk kedepannya menurut pasti kita kangen juga suasana yang online, yang bisa belajar dari rumah sih. Kayaknya saya milih lebih mix sih. Lebih ke mix ya. Tapi kalau di mix kakak lebih pilih banyak yang di mananya nih? Tatap mukanya atau di daringnya? Kalau saya pribadi kayaknya lebih ke tatap mukanya sih. Berarti dalam sebulan itu lebih banyak ke tatap muka dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan, karena bulan ini kan hari pendidikan nih kak, tanggal 2 Mei kemarin. Menurut kakak sendiri makna dari pendidikan itu apa sih? Makna pendidikan kita sih bukan di sekolah aja sih yang mendapat pendidikan, dari rumah mendapat pendidikan, di masyarakat juga kita dapat pendidikan ya kan. Cuman cara kita mendapatkan aja pendidikan itu dari mana. Kita sendiri pun bisa mendapatkan pendidikan, karena kan di zaman sekarang udah teknologi, internet, kita bisa mencari pendidikan. Pendidikan itu mengubah seseorang, pola pikirnya, tingkah laku, yang dimana dia mendapat sesuatu poin yang menjelaskan kalau dia itu berpendidikan, orangnya dengan menjaga sikapnya dengan baik, pola pikir yang terbuka, yang pola pikir yang independen, yang berkembang, yang bisa mengetahui segalanya sih ya menurut saya. Dan pendidikan itu juga kita mendapat bukan dari guru aja ya kan, bisa kita dari orang tua juga, kita mendapat pendidikan juga sih. Justru pendidikan utama itu biasanya kan dari kecil, dari orang tua dulu ya kan kak. Iya. Dan ini ada ini ya teman-teman ya, saya tuh baca itu orang itu dinilai itu berpendidikan bukan dari gelarnya, tapi dari tingkah laku, sikap yang ditunjukkan, terutama kepada sesama ataupun lebih tuanya. Nah, pertanyaan terakhir nih kak, kan kakak nih milih jurusan dengar-dengar keguruan nih. Wah, nanti planning atau rencana kakak kedepannya ketika sudah menjadi guru atau lanjut studi lagi, kakak tuh pengen jadi tenaga pendidik atau pengajar yang bagaimana sih?
Ya, semua guru pasti ingin menjadi guru yang baik tentunya. Tentunya itu teman-teman. Tentunya. Ya palingan kita mendekatkan diri ke mahasiswa, kita mungkin saat kita menjelaskan mungkin materi, mahasiswanya entah tidur, entah ribut. Kalau tidur mungkin atau anak muridnya diam-diam aja, pasti kita bertanya, jangan hanya memarahinya saja. Kita tanya mungkin ada masalah di lingkungannya, pertemanannya atau keluarganya juga ya kan. Terus kita bisa menjadi guru yang baik, yang mungkin datang tepat waktu biar dicontohkan sama anak muridnya. Mungkin kayak mengajarnya dengan baik ya kan, menjelaskannya dengan silabus yang tepat, bisa dimengerti dengan baik sama anak muridnya. Itu aja sih Silabus yang udah ditetapkan dari atasan ya Kak. Wah, terima kasih banyak. Akhirnya sampai pertanyaan terakhir tadi teman-teman. Udah habis pertanyaannya. Jawabannya rupanya sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya Kak untuk kami share begini. Oke, semoga kita kedepannya tuh yang tadi harapan-harapan tadi itu terwujud ya Kak. Lebih bagus lagi pendidikan di Indonesia itu. Nah, satu kata nih Kak terakhir, pendidikan di Indonesia itu apa sih kata yang tepat untuk menggambarkannya? pendidikan itu harus dituntun, kita harus kalau mau meraih pendidikan harus serius, nggak boleh main-main, karena di luar sana banyak yang juga mau kuliah seperti kita tapi mereka tidak ada duit. Benar sekali itu guys. Teman-teman semua terima kasih sudah menyaksikan ini podcastnya ya. Sampai jumpa. Dadah.